Saat tiba nafas di ujung helah. Dari material, sampai putih juga, terus putihnya. Mbak? Ivan? Ngapain kamu di sini, Ivan? Ngapain Mbak beli semen putih? Oh, semen putih. Mbak itu mau plester tembok belakang rumah Mbak, soalnya temboknya retak-retak. Jadi Mbak mau juru Mas Dino buat ngerjain. Tapi kok dibawa ke salon semennya? Tumben, setahu saya Mbak tuh paling anti ngurusin soal bangunan. Apalagi sama Mas Dino kan paling males beli-beli bahan bangunan, paling nyuruh tukang. Apalagi saya dengar usahanya sekarang maju, kan lebih gampang nyuruh tukang. Iya justru itu. Mbak itu sebenarnya dari kemarin mau panggil tukang, tapi tukangnya masih pada pulang kampung. Jadi ya terpaksa Mas Dino aja yang ngerjain. Mbak bawa ini soalnya ada barang yang ketinggalan di salon. Ya udah kalau gitu Mbak masuk dulu ya. Aku ikutin aja terus Mbak Sarah ke rumahnya. Aku mau tahu semen putih itu sebenarnya buat nutup tembok yang retak atau enggak. Mas, Ngapain kamu di sini? aku tadi ngetok pintu depan cuman nggak ada yang nyaut, makanya aku coba pintu samping. Aku mau minta uang yang aku kasih buat modal agrobisnis, Mas. Mas kan janji mau balikin. Ya udah kamu pulang aja lah. Apa sih pakai nyusul segala? Aku kan bisa transfer. SMS-in aja nomor rekening kamu. Repot. Sial. Aku nggak sempat ngelihat apa yang dilakukan Mbak Sarah dengan semen putih yang dia beli. Waduh. Gawat. Kayaknya Irfan sudah mulai curiga sama Sarah. Aku harus bisa ingatin Sarah supaya harus lebih hati-hati lagi. Aduh, kamu kenapa ini? Ya ampun! Kamu kenapa? Ya ampun! Aduh, ini kenapa mukaku? Gimana sih mukaku ini? Kok panas banget lagi? Aduh, gimana? Ini kan pesanan pembeli. Kok belum kalian antar? Ini udah jam berapa? Nanti kalau mereka nunggu gimana? Kami malu, Bu. Astagfirullahaladzim. Itu wajah kalian kenapa kayak gitu? Aku nggak tahu, Bu. Kemarin aku beli krim di salon Bu Sarah, Bu. Salon Sarah? Salon Sarah yang ada di Jalan Jambu? Iya Bu, kami melihat iklannya di internet. Sebenarnya krim itu sangat terkenal mereknya dan dijual sangat murah. Sekalian kita nyalon, kita dapat hadiah lipstik yang merek sama dengan krim itu. Makanya kita beli Bu. Tapi wajah kita jadi rusak begini. Jadi benar Mbak Sarah jual kosmetik? Tapi kenapa kosmetiknya malah bikin wajah rusak kayak gitu? Katanya kosmetik itu produksi dari dokter kecantikan.
Ayo dong, Mas. Udah mendingan kita hadapin bareng-bareng. Yuk. Mas, ayo. Nanti kalau masalah kita ini kesebar kemana-mana, nama kita juga jadi jelek. Lagian kalau sampai kita gagal, Bapak nanti gak bakal ngasih harta warisannya sama aku. Ayo. Sarah, udahlah, ayo kita kabur. Ibu-ibu, kakak-kakak, maaf, kalian gak usah panik kayak begitu dong. Jadi apa yang kalian alami itu adalah proses biasa pada krim wajah. Tapi muka kami rusak semua, Sarah. Iya nih, lihat nih muka aku sampai kayak gini merah-merah begini, Sarah. Iya, muka saya jadi kusam nih, Sarah. Lihat, Sarah. Nih, lihat nih apa nih buktinya nih, Sarah. Lihat. Kalau masalah kayak begitu, memang pada awalnya prosesnya itu harus begitu. Jadi mukanya itu merah-merah, nanti gatal-gatal, lalu timbul jerawat, sampai akhirnya mukanya kadang-kadang ada yang menghitam dan akhirnya mengelupas. Barulah wajah kalian itu cantik, bersih, putih alami. Masa sih? Iya. Oh ya, sekarang saya tanya, krim wajah ibu masih ada kan di rumah? Udah habis. Iya, memang udah habis. Krimnya udah habis. Masih ada sih dikit. Oh, mungkin karena itu kali wajahnya jadi begitu. Coba diterusin, kalau bisa yang rutin dan yang banyak, biar hasilnya maksimal. Kalau gitu, kami beli lagi ya, Sarah? Ah, mau beli? Ya udah, kalau begitu saya beli lagi 2 paket Ya ya. udah deh, aku mau. Tunggu sebentar ya. Mas, Aja sih. Mas Dino. Mas, sini Habis Mas. beli berapa ini, habis beli baru rumah kita gitu. Mas, ibu-ibu ini mau beli krem pemutih wajah kita. Cepat kamu ambilin. Sebentar ya, ibu-ibu. Iya. Nanti cantik ya. Sekali make. Juga. Ini ibu-ibu. Nah, nih, saya beliin aja. Nih, saya. Iya. Nih, Duitnya mana? nih Sarah duitnya ya. Iya, tenang, semuanya kebagian. Ini uangnya. Siapa tahu nih bisa habis. Tapi Sarah, yakin nih setelah kami pakai ini, wajah kami makin bagus atau makin cantik gitu? Oh iya dong, tentunya. Makasih ya ibu-ibu. Udah kalau gitu, kami coba lagi ya. Ya. Ya udah, makasih ya Bu. Kami permisi dulu ya. Makasih. Makasih, ibu-ibu. Tuh kan Mas, untung aja. Untung aku punya alasan seperti itu, tau nggak? Ya, tapi kan nggak selamanya mereka akan percaya, Sarah. Kita harus cepatnya menghentikan usaha ini supaya mereka nggak menyeret kita ke penjara. Iya Mas, nanti besok-besok alasan kita apa lagi coba? Ya udah, sebaiknya kita besok bapak kamu ke rumah sakit sekarang. Kita bawa surat pernyataan atas nama bapak kamu supaya dia mau menandatanganinya segera. Ya, kita harus cepat, Sarah. Begitu bapak kamu sadar, kita paksa dia untuk tanda tangan supaya kamu bisa menguasai perkebunan itu. Iya. Ya udah yuk. Pak, Bapak. Pak, ini Sarah, Pak. Kalian gak datang bareng sama Atika dan Irfan? Enggak, Pak. Kita cuma berdua aja kok. Dan kita itu kesini mau minta Bapak untuk tanda tangani ini. Apa itu? Ini, Pak. Ini surat pernyataan penyerahan perkebunan untuk Sarah. Ini, Pak. Nih, Pak. Ini loh. Nih. Ini di sini. Sebaiknya aku tanda tangani saja surat pernyataan ini. Sarah memang berhak atas perkebunan tersebut. Di sini, Pak. Nih, dekat materai. Iya. Jangan, Pak. Lepasin.
Kalian berdua bisa dituntut sama Atika karena maksa Bapak nandatangani surat pernyataan yang kalian buat sendiri. Bukan pernyataan dari Bapak. Mas, udah kita pergi yuk. Aku malas debat sama orang yang sok tahu. Bapak itu nggak adil. Sarah kan udah memenuhi apa yang Bapak mau. Tapi kenapa Sarah belum juga dikasih warisan perkebunan itu sih, Pak? Mas. Irfan, Iya, Pak. tolong kamu temui dokter. Minta izin Bapak mau pulang sebentar. Bapak mau ketemu dengan notaris untuk membuat surat warisan buat Sarah dan Atika. Maksud Bapak? Bapak sebenarnya sudah mewariskan buat Sarah dan Atika. Bapak sengaja memberikan modal buat Atika dan Sarah untuk membuka usaha sendiri. Supaya Bapak yakin mereka itu bisa hidup mandiri tanpa bantuan Bapak lagi. Dan nanti akan ketahuan siapa sebenarnya yang berhak untuk mendapatkan perkebunan dan siapa yang berhak untuk mendapatkan rumah dan deposito milik Bapak. Lagi usaha kita dihalangi sama Irfan. Tahu tuh. Padahal kita tuh tinggal dikit lagi loh, Mas. Iya.